Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini aku lagi ngedokumentasiin buat proyek akhir di mata kuliah rekomendasi sistem. Buat yang belum tahu, aku saat ini di semester 4 ini di PENS. Jadi proyek akhirnya tuh kita disuruh nyari data dan membuat model rekomendasi sistem dengan teknik yang berbeda-beda gitu. Dengan bidang yang berbeda-beda juga tentunya. Kalau yang aku bikin tuh aku eh, berbasis web conversational recommendation system. Udah belum tahu conversational recommendation system itu apa? Oke, di sini sistem rekomendasi yang konteks datanya tuh berasal dari interaksi user dengan aplikasi. Kalau yang aku buat tuh menggunakan teknik semantic search dari AI agent chatbot. Jadi sebelumnya tuh udah ada websitenya dan tugasku tuh membuat chatbot AI agent buat ngasih informasi terkait restoran terdekat, terkait makanan yang ada di Lombok, yang ratingnya tinggi atau yang sudah dipersonalisasi dengan user. Nah, selain selain respon chatbot yang udah dipersonalisasi, websitenya juga dipersonalisasi lagi gitu. Untuk fitur tambahannya, dosen Bu Nana tuh minta websitenya juga dipersonalisasi menggunakan rekomendasi sistem, metodenya semantic search. Untuk kulinernya di bidang kuliner di Provinsi Lombok. Ya mungkin di sini posternya tuh belum selesai, tapi ya nanti aku selesai lah. Masih ada 1 jam lagi. Datasetnya sendiri ada 3 restoran, menu sama makanan dan dari data tersebut nanti dirapin lagi, habis itu dimasukkan ke database buat diterapin semantic search. Overall di data processing penerapan semantic search-nya tuh pendek banget. Untuk alurnya kurang lebih seperti ini. Ini arsitektur diagram dari pekerjaan dari awal ini udah ada 2 fitur yaitu AI agent dan model recommendation system di sini. Udah ada penjelasannya kalau merah tuh di sini di Flutter-nya, terus kuning tuh dari backend-nya. Ini text tag-nya juga udah aku lampirkan di sini si Flutter-nya nyimpen database. Oke, mungkin bisa dibaca dari sini karena waktunya mepet sekitar 10 menit aja langsung ke codingannya. Let's go. Oke, kita eh, jadi ini untuk projectnya menggunakan Django. Di sini spesifiknya tuh nanti diterapin DevSocket buat ngekonsum si chatbot dan modelnya semantic search-nya ke Flutter. Flutter-nya tuh itu Marcel yang handle. Aku fokus ke Django aja di sini. Oke. Jadi di awal dari 4 dataset, ini 4 dataset tapi yang kepakai tuh bener-bener cuma 3. Kenapa? Karena dataset trap advisor tuh sangat-sangat berantakan. Jadi untuk pertimbangan model rekomendasi sistem tuh kami nggak pakai. Kita fokus ketika aja restoran, menu dan review dari review GoFood. Di sini membaca tiap-tiap dataset. Di sini ada restoran list, restoran review, rating. Ada juga ada data yang kotor, yang berantakan, duplikat, kosong dan lain-lain. Oke, setelah di review, nah ini setelah dibaca trip advisornya, pertimbangan kami kita nggak nerapin, skip aja. Lalu mengcleaning data, reset index, mengisi data yang kosong dengan nilai nilai tengah. Lo ya ini cleaning aja, cleaning dari data set list dan juga review GoFood di bersihin langsung run aja ya. Dari awal kita run. Oke. Lalu selanjutnya mengetes antara data satu sama yang lainnya tuh apakah apakah sama. Di sini dataset list dan
restoran GoFood nih waktu dites random itu ternyata namanya udah sama, udah menunya tuh udah nasi goreng di list tuh juga ada di review GoFood, awet juga ada, jadi aman, ada korelasinya. Namun nggak semua ya, tapi semua list tuh semua yang dari review GoFood tuh ada di list ininya. Lalu ya cleaning lagi, cleaning yang kotor-kotor, cleaning. Habis itu setelah cleaning ada persiapan buat nge-merge data. Jadi tiga data tuh bakal dijadiin jadi satu pakai merge. Pertimbangannya tuh value dari restoran sama menu yang dijadiin semacam titik tengahnya. Yang lainnya tuh nanti di join inner sama outer. Ini paling banyak ada di baris paling panjang di RGLMT. Sampai mana tadi? Oke, lanjut next, run ulang. Oke, dites juga kesamaan data list dengan data menu. Lalu selanjutnya diterapin merge outer dan left di menjadi satu, hasilin 4 sekitar 12. Gede juga 13. 13 selanjutnya. Nah, ini agak aneh kan kalau dilihat di awal tuh ada sekitar 4.000, sekitar kurang dari 5.000 lah, tapi ketika di merge tuh kenapa jadi 15.000 itu karena ada value-value yang duplikat tapi digabung aja gitu, semacam dikali dua dikali tiga gitu. Nah selanjutnya nanti nanti bakal bakal dihapus yang duplikat-duplikat. Ini ngebersihin aja, ngehapus nilai yang kosong, ini awal jadi banyak jadi nol. eh, Mengecek, oke, ada banyak value yang diulang-ulang, reset index, habis itu mengawas data duplikat. Oke, sekarang udah ada 235 baris yang udah rapi. Kita cek dulu. DF clean. Oke, aman aman aman. Datanya bisa dibaca aja sendiri. Kita fokus ke, nah selanjutnya sebelum diterapin semantic search yang aku pakai ini eh, menggunakan semantic search. Ini bisa dibaca aja di sini, linknya aku udah siapin. Itu pin di sini dari data frame kemudian dijadiin dokumen base semacam NoSQL dengan pemisahan kolom yang spesifik restoran sama menu, lalu di-append ke database. eh Ya ini dokumentasi buat semantic search. Ini gampang banget ketimbang nge-scratch itu bisa pakai service service Upstas. Dia juga nyediain Redis sama Vector yang dua-duanya juga aku pakai di project ini. Cuman di rekomendasi sistem kita pakai yang search karena em, fitur semantiknya itu udah pakai hybrid database. Jadi nggak perlu nge-setup setup segala macem. Cukup nggak bikin indeks baru, habis itu upset, habis itu masuk. Nah selanjutnya di query. Eh, kita coba pakai, oke, kita ambil ngasal mau kaji soto daging khas Betawi. Ini udah aku masukin database sebelumnya, jadi tinggal kita kita tes. Oke, spesifik index, habis itu kita cari soto daging khas Betawi. Kita juga nyiapin yang lain juga deh, banyak data duplikat di sini. Ikan goreng saus mentega ukuran besar. Oke, sini udah muncul hasil rekomendasinya. Ada es kelapa simbar, ada soto sapi muda. Pertimbangannya tuh ada tiga di sini, ada lima di sini dengan bobot yang fokusnya tuh di restoran. Ini enggak, restoran sama menu tuh satu bobot yang sama dengan tambahan bobot peta data yang semacam semacam
detail tambahan lah buat ngebedain restoran restoran dan menu yang rating tinggi sama yang banyak di review banyak orang gitu gitu. Di sini tampil kita coba yang lain. Tadi coba yang ikan goreng di Pretty Jason, kita lihat lama juga ya. Oke, berhasil. Di sini ada nasi goreng Malang Mas Ari, ada sop ikan ukuran sedang, ada manggo Yakult, ada nasi goreng Jawa, lalapan bebek Jemi. Jadi sebenarnya ini tuh bakal dibagi dua ya, restoran sama menu. Jadi nge-search